Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 41 menggabungkan merek baru. Ini tidak diragukan lagi adalah keadaan terburuk, tetapi Tang San tidak punya cara lain. Karena pada saat dia baru datang ke dunia ini, hal terpenting baginya adalah memahami sistem dunia ini. Windblade dan Leopard Flash membuka pintu ke dunia ini untuknya, memungkinkan dia untuk secara bertahap mendapatkan pemahaman yang dia miliki sekarang. Oleh karena itu, Tang San siap, jika keterampilannya terbatas pada jumlah tertentu, ia hanya dapat mentolerir keberadaan Windblade dan Leopard Flash, dan kemudian menemukan cara untuk mengembangkannya menjadi lebih kuat dan lebih cocok untuk aplikasinya sendiri. Pada saat ini, ketika 3 merek garis keturunan baru tiba, untuk beberapa alasan, 2 keterampilan yang telah dicap dalam garis keturunannya tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan sepertinya dia siap untuk meninggalkan garis keturunannya kapan saja. Penemuan ini membuat Tang San merasa senang, yang berarti bahwa Xuan Tiangongnya dapat memiliki lebih banyak perubahan jika digabungkan dengan berbagai keterampilan di dunia ini. Meskipun dia tidak tahu apa perubahan ini, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak diragukan ada lagi lebih banyak kemungkinan. Tang San tidak terburu-buru untuk membangkitkan 5 tanda ini, tetapi diam-diam merasakan perbedaan antara mereka dan hubungan dengan tubuhnya. Di antara kelima tanda ini, tidak diragukan lagi bahwa tanda Windblade dan Leopard Flash lebih besar dan lebih terang. Leopard Flash baru saja menyelesaikan peningkatan, meskipun masih tidak dapat dibandingkan dengan Windblade, tetapi juga telah membuat peningkatan yang signifikan. Faktanya, tidak satupun dari 3 kemampuan lainnya yang mencapai tingkat keempat. Dalam hal ini, Tang San tidak punya waktu untuk menyerap lebih banyak, dia juga tidak bisa menyerap lebih banyak kekuatan garis keturunan lawan, jika tidak, kemampuan melahapnya akan terungkap. Oleh karena itu, teknik armor berat dari iblis badak, mata elang dari elang berkepala putih dan mata hati nurani dari iblis rusa badak yang dia serap ada di sekitar peringkat ketiga. Dari 5 jenis jejak, 2 dari jejak urutan keempat tampak lebih berbeda karena mereka telah bergabung dengan garis keturunan Tang San, sementara 3 jejak lainnya jelas keluar dari sistem dan di bawah pengaruh Xuan Tiangong. Setelah diam-diam mengamati sebentar, Tang San bisa merasakan bahwa kelima jejak ini cukup stabil sekarang. Bahkan 3 jenis jejak yang tidak terintegrasi ke dalam darahnya sendiri dikendalikan dalam jarak tertentu, dan mereka tidak akan meninggalkan tubuh mereka dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini agak aneh. Tang San mengubah Xuan Tiangong, mengubah kekuatan di dantiannya menjadi pusaran, dan 2 keterampilan yang tercetak di tubuhnya berputar dengan rotasi pusaran, seolah-olah mereka adalah bagian dari tempat ini. 3 tanda merek garis keturunan baru ditangguhkan di atas pusaran dan ditarik oleh pusaran, tetapi mereka tidak terintegrasi ke dalamnya. Bukannya mereka tidak ingin bergabung, tetapi Tang San tidak mengendalikan Xuan Tiangong untuk memimpin mereka bergabung. Pengamatan itu tidak sia-sia, Tang San secara bertahap merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun ketiga tanda garis keturunan yang baru tiba ini tidak meleleh ke dalam tubuhnya sendiri, keberadaan mereka dipelihara oleh Xuan Tiangong. Artinya, bahkan jika mereka ditangguhkan di luar pusaran Xuan Tiangong, mereka dapat secara diam-diam menyerap energi untuk mempertahankan diri. Dengan pikiran, Tang San mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk memutuskan hubungan dengan merek garis keturunan badak. Segera, merek garis keturunan iblis badak bergetar sedikit, dan kemudian mulai memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tang San segera mengendalikan energi Xuan Tian dan menyuntikkannya ke dalam merek, dan segera, merek itu menjadi jelas lagi. Dia segera memiliki penilaian di dalam hatinya bahwa merek garis keturunan dari garis keturunan iblis badak ini memberinya keterampilan. Keberadaan mereka membutuhkan nutrisi dari kekuatan seni langit mendalamnya sendiri, sama seperti ketika digunakan, mereka sebenarnya adalah bagian dari kekuatan mendalam. Jika kamu memutuskan hubungan antara 3 tanda garis keturunan itu dan Xuan Tiangong, maka mereka akan menghilang. Selama mereka dipelihara oleh Xuan Tiangong, mereka akan selalu ada. Jika demikian, dapatkah aku beralih antara keterampilan yang telah terintegrasi dan keterampilan yang belum terintegrasi setiap saat? Memikirkan hal ini, Tang San segera mulai mencoba. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memandu jejak garis keturunan Flash Leopard, mencoba mengeluarkannya dari garis keturunannya sendiri. Segera setelah merek dipindahkan, Tang San segera merasa bahwa Xuan Tiangongnya menjadi gelisah, dan pusaran yang berputar dengan mantap mulai bergerak. Untungnya,
Kekuatan spiritualnya cukup stabil, dan dia tidak terburu-buru untuk mengeluarkan merek garis keturunan macan tutul, tetapi secara bertahap, sambil menarik dengan hati-hati, sambil mengamati perubahannya. Segera, dia menemukan beberapa petunjuk. Selama merek Flash Leopard ditarik sedikit demi sedikit olehnya. Dalam proses menariknya keluar, cahaya merek Flash Leopard mulai melemah, dan kekuatan yang baru saja dipromosikan tampaknya menurun. Tang San tidak berhenti. Baginya, jauh lebih penting untuk memahami hubungan antara seni Suantian dan tanda garis keturunan ini daripada keterampilan Flash Leopard. Jika Flash Leopard hilang, dia masih bisa melahapnya lagi, tetapi jika dia tidak tahu bagaimana mereka bergabung dengan seni Suantiannya, dia tidak akan bisa meningkatkan dirinya di masa depan. Akhirnya, di bawah tarikan Tang San yang terus-menerus dan mantap, Flash Leopard perlahan-lahan terpisah dari Suantian Gong. Saat ia pergi sepenuhnya, auranya tiba-tiba turun dari tingkat keempat ke tingkat ketiga, tetapi merek Flash Leopard telah ditangguhkan di atas pusaran Suantian Gong bersama dengan 3 yang baru lainnya, berputar tanpa suara. Benar saja, merek yang menyatu dengan darah sendiri dapat dipisahkan, dan keterampilan lain juga dapat diganti. Tang San sangat gembira. Ini berarti bahwa dia tidak akan mempengaruhi pertumbuhannya karena integrasi yang salah dari keterampilan tertentu. Tetapi pada saat yang sama, ide sebelumnya tentang keterampilan beralih kapan saja juga tidak menghasilkan apa-apa. Jika jarak akan menyebabkan penurunan level keterampilan, operasi seperti itu harus sangat berhati-hati. Tidak masalah jika mereknya hanya 3 atau 4 sekarang, ketika datang ke tingkat tinggi, jelas bukan tugas yang mudah untuk ditingkatkan. Bilah angin tidak boleh mudah lepas, yang terkait dengan status bawahannya di klan Serigala Angin, jadi objek tes sebelumnya adalah Flash Leopard. Melihat 4 jejak yang mengambang di permukaan Suantian Gongnya, Tang San terus bereksperimen, dia mulai melelehkan keempat jejak ini ke dalam tubuhnya. Yang pertama adalah kembalinya Flash Leopard. Mungkin karena sudah menyatu sejak awal, jadi proses kembalinya merek garis keturunan Flash Leopard ke pelukan Suantian Gong sangat mulus. Namun, setelah merek garis keturunan Flash Leopard kembali, itu masih hanya tingkat ketiga, dan tingkat yang sebelumnya dijatuhkan tidak pulih. Lalu ada merek garis keturunan dari baju besi berat. Dibandingkan dengan merek garis keturunan dari Flash Leopard, kecepatan fusi merek garis keturunan dari teknik baju besi berat menjadi lebih lambat. Tang San menemukan bahwa ketika dia menggabungkan merek garis keturunan badak, garis keturunannya tampaknya sedikit terpengaruh, kekuatan garis keturunan menjadi lebih kuat, dan kekuatan tubuh juga meningkat. Tang San tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah jejak ini tidak hanya membawa keterampilan, tetapi juga beberapa karakteristik dari garis keturunan asli. Ketika dia menggabungkan merek garis keturunan Serigala Angin dan merek garis keturunan Flash Leopard sebelumnya, dia tidak memiliki perasaan yang jelas. Mungkin karena tingkat garis keturunan iblis badak ini lebih tinggi. Berikutnya adalah merek garis keturunan elang berkepala putih. Merek garis keturunan iblis elang berkepala putih meleleh menjadi dan Tang San jelas merasakan ledakan kesejukan di matanya, seperti ketika merek garis keturunan iblis badak meleleh itu juga bermanfaat baginya. Jika ini masalahnya, apakah itu berarti bahwa semakin kuat garis keturunan yang berasal dari jejak fusi seseorang, semakin besar bantuan untuknya setelah fusi? Ini adalah hal yang baik. Soul Land 5 Chapter 42 melahap, menggabungkan. Ketika tubuh seseorang akan diperkuat oleh peleburan stigma darah, dapatkah seseorang memiliki kekuatan yang mirip dengan beruang, kecepatan macan tutul, daya tahan kuda, di masa depan? Ini adalah peningkatan langsung kebugaran fisik. Sambil berpikir, Tang San memulai perpaduan terakhir dari tanda keterampilan. Baginya, ini juga yang terpenting dalam proses integrasi. Karena ini adalah yang kelima, melebihi yang kelima dalam hierarkinya. Jika dia berhasil berarti dia belum mencapai batas atas untuk integrasi keterampilan. Jika dia bisa dipisahkan, tentu saja semakin terintegrasi keterampilan semakin baik, dan dia akan meningkatkan dirinya dalam segala aspek. Bahkan jika kamu mencapai batas di masa depan, kamu dapat mengganti merek yang ada di masa depan ketika kamu memiliki keterampilan yang lebih baik. Di bawah keadaan bahwa teknik armor berat dan teknik mata elang jelas telah meningkatkan tubuhnya, Tang San sudah menduga bahwa penilaiannya salah, dan dia berharap dia bisa berhasil mengintegrasikan pikiran dan mata iblis rusa badak. Hati dan mata Lingki harus meningkatkan persepsi, yang merupakan keterampilan langka, bahkan lebih berharga daripada keterampilan yang secara langsung meningkatkan kekuatan tempur. Fakta telah membuktikan bahwa Tang San layak menjadi Raja Dewa sekali, dan penilaiannya benar. Ketika dia mencoba mengintegrasikan merek garis keturunan iblis rusa badak ke dalam seni Suantiannya,
pusaran seni Suantian jelas memiliki perasaan penuh, dan masing-masing dari 4 jejak batin bersinar dengan cahaya. Ketika kelompok cahaya yang dicap oleh garis keturunan iblis rusa badak mulai bergabung, ia segera menghadapi kekuatan tolak yang kuat, dan pusaran Suantian Gong mendorongnya keluar dari lingkaran. Benar saja, seperti yang aku duga, setiap level yang lebih tinggi dapat mengintegrasikan satu merek lagi, daripada mengintegrasikan merek tanpa batas. Tang San tidak tersesat, itu adalah hal terpenting baginya untuk mengetahui situasinya, itulah sebabnya dia harus menyerap 3 keterampilan untuk dicoba. Setelah memastikan bahwa penilaiannya benar, dia dapat membuat pilihan dalam kultivasi nanti. Tidak masalah, dia bisa meluangkan waktunya. Bagaimanapun, memelihara merek garis keturunan iblis rusa badak ini, hanya perlu menghabiskan beberapa keterampilan Suantian Gong untuk membuat peningkatannya sendiri sedikit lebih lambat. Setelah kamu membuat penilaian sendiri, lihat mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diganti. Tepat ketika dia akan melepaskan perpaduan hati dan mata Lingki, Tang San tiba-tiba merasa bahwa salah satu dari 4 jejak di pusaran energi Suantiannya bergetar. Segera setelah itu, kekuatan hisap tiba-tiba keluar dari merek. Jejak garis keturunan dari iblis rusa badak yang awalnya ditolak segera diserap oleh jejak yang memancarkan hisapan, dan perlahan meleleh ke dalamnya. Ini. Tang San langsung menjadi gugup, ini bukan karena dia cemas, tetapi karena menggairahkan. Alih-alih mengganggu perubahan ini, dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan diam-diam menyaksikan perubahan 2 tanda ini. Merek hisap yang keluar adalah merek darah iblis elang berkepala putih yang baru saja menetap di tubuhnya. Pada saat ini, merek tersebut dengan jelas memancarkan kekuatan hisap, seolah-olah menyerap merek darah iblis rusa badak, dan kemudian menelannya. Hanya saja sepertinya agak sulit, merek garis keturunan iblis rusa badak berjuang dengan keras, dan tampaknya dia tidak ingin ditelan oleh merek garis keturunan iblis elang berkepala putih. Pada saat yang sama, Tang San segera merasa bahwa energi Suantiannya sedang dikonsumsi dalam jumlah besar. Merek garis keturunan setan elang berkepala putih ini agak menarik, dia menyerap energi misteriusnya sendiri dan menggunakannya untuk melahap merek garis keturunan iblis rusa badak. Dari sudut pandang ini, dalam hal level, tingkat garis keturunan iblis rusa badak harus lebih tinggi daripada iblis elang berkepala putih, sehingga garis keturunan iblis elang berkepala putih perlu menyerap energi Suantian Gong untuk mencari bantuan. Yang paling penting adalah mereka benar-benar dapat menyatu. Situasi fusi tidak muncul pada merek garis keturunan yang lebih kuat dari serigala angin, dan merek garis keturunan macan tutul kilat dan merek garis keturunan badak tidak berubah dengan cara apapun. Hanya garis keturunan elang berkepala putih. Mata elang ke mata hati, dapatkah dikatakan bahwa dengan tingkat kesamaan tertentu, tanda garis keturunan dapat saling memakan? Apakah ini mutasi atau bibrida? Tang San tidak bisa membantu tetapi memiliki pikiran aneh di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengganggu fusi dan menelan sama sekali, hanya menonton diam-diam, dan membiarkan merek garis keturunan elang berkepala putih menyerap energi Suantian Gong. Tang San hanya diam-diam mendesak Suantian Gong untuk memulihkan energi yang dikonsumsi. Belum lagi, merek garis keturunan elang berkepala putih menghabiskan banyak energi. Dengan Suantian Gong tingkat keempat Tang San, sepertiga dari energi dikonsumsi hanya dalam beberapa saat. Namun, ia juga menemukan bahwa sepertiga dari merek garis keturunan iblis rusa badak telah ditarik ke dalam merek garis keturunan iblis elang berkepala putih. Merek garis keturunan iblis elang berkepala putih jelas menjadi sedikit lebih cerah, dan levelnya tampaknya tidak meningkat, tetapi lebih cerah. Merek garis keturunan iblis rusa badak awalnya berwarna hijau, sedangkan merek garis keturunan iblis elang berkepala putih berwarna putih. Setelah penggabungan keduanya, merek garis keturunan elang berkepala putih jelas berubah menjadi cian muda, dan cian menjadi lebih gelap dan lebih gelap, mirip dengan warna merek garis keturunan serigala angin, tetapi lebih cerah. Menarik, ini sangat menarik. Kecepatan menelan berangsur-angsur meningkat seiring dengan kekuatan merek mata elang itu sendiri. Ketika keterampilan Suantian Tang San menghabiskan lebih dari 2/3, merek mata hati Lingki akhirnya menghilang sepenuhnya, dan mata elang benar-benar meleleh menjadi satu untuk merek cian. Aliran udara putih samar muncul di permukaan merek. Ini jelas tidak sesederhana menelan, mata elang tidak hanya memperkuat dirinya sendiri, tetapi juga memiliki efek spiritual tertentu. Jika tidak, warna merek harus tetap putih daripada menghasilkan variasi seperti itu. Tang San diam-diam memulihkan keterampilan Suantiannya, sambil memikirkan apa yang dia dapatkan malam ini. Malam ini benar-benar panen besar.
Yang paling penting adalah membiarkannya mengetahui batas atas jumlah merek garis keturunannya, dan merek tersebut dapat diintegrasikan dan berevolusi. Tang San adalah kelahiran kembali generasi Raja Dewa, meskipun dunia ini baru dan asing baginya. Tetapi selama dia menemukan beberapa konteks ini, dia secara bertahap dapat merasakan arti sebenarnya dari dunia ini, dan menggunakan kemampuannya sendiri untuk menggunakan ini untuk meningkatkan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan memperoleh keterampilan baru dan kemajuan seni Suantian, sangat penting untuk memahami hubungan antara branding garis keturunan dan seni Suantian. Dengan penemuan ini, akan ada arahan baginya untuk terus berbenah di masa depan. Terlebih lagi, keterampilan yang telah dicap tidak statis, dan mereka dapat dikupas dengan mengorbankan level garis keturunan itu sendiri. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya orang yang berlatih Suantian Gong, sehingga kemampuan ini dapat dikatakan unik. Dengan kelemahannya saat ini, dia tidak akan secara aktif menjadi sasaran kekuatan plane ini. Akankah di masa depan? Itu pertanyaan yang hanya perlu dipertimbangkan ketika dia menembus level dewa. 2 keterampilan menjadi 4 keterampilan, dan salah satunya dihasilkan oleh perpaduan 2 tanda garis keturunan. Tidak diragukan lagi, kekuatan Tang San secara alami sangat meningkat. Malam tanpa kata, damai hingga fajar. Tidak ada macan tutul atau monster dari klan serigala angin yang datang ke penginapan, yang berarti semua yang terjadi kemarin telah berlalu. Adapun apa yang terjadi setelah kompetisi tabrakan, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Yanfeng, Gui Gui dan Tang San. Pagi-pagi sekali, ketika jenius itu cerah, Tang San bangun dari meditasinya. Ini adalah kebiasaan latihannya sehari-hari. Tang San mendorong membuka jendela, menatap perut ikan putih yang baru saja menyala di langit, dan mulai menjalankan Suantian Gong. Setiap pagi ketika matahari terbit dan membawa energi ungu, itu adalah waktu terbaik baginya untuk berlatih mata ajaib ungu. Niat ungu samar muncul di bagian bawah matanya. Tiba-tiba, pupil Tang San menyusut, dan dia terkejut menemukan bahwa penglihatannya tampak membesar, dan cakrawala tampak semakin dekat pada saat ini. Dan pada saat ini, makna ungu di langit yang jauh baru saja muncul, ini adalah gas ungu yang datang dari timur. Solen 5 chapter 43 Mata Badak. Tang San hanya merasakan matanya memanas, bidang penglihatan yang jelas membesar tampaknya telah berkomunikasi dengan Ziki dalam sekejap, lebih banyak Ziki mengalir ke bagian bawah matanya di sepanjang garis pandangnya, dan seluruh matanya menjadi panas. Dia harus segera menutup matanya dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan energi ungu yang tertarik untuk bergabung dengan dirinya sendiri. Perubahan ini sangat aneh, membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menghangat. Sementara dia merasakan perubahan dari murid sihir ungu, dia diam-diam menghitung. Ini seharusnya perubahan yang disebabkan oleh perpaduan mata elang dan mata hati Lingki. Penggabungan 2 tanda garis keturunan ini tampaknya telah sangat meningkatkan penglihatannya. Jadi, bagaimana jika kamu menggunakan keterampilan ini untuk mengolah mata setan ungu? Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Sekarang dia hanya berkultivasi secara normal, dan ki ungu yang dia tarik pada saat itu telah beberapa kali lebih banyak dari biasanya, sehingga dia dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam proses kultivasi mata setan ungu. Namun jika dipraktekkan melalui skill maka energi ungu yang akan dikeluarkan pasti akan berkali lipat lebih banyak, jika terlalu banyak akan merepotkan, dan mungkin matamu akan beresiko buta karena tidak tahan. Dia telah menjadi manusia selama 3 generasi, dan sama sekali bukan generasi yang sembrono. Setelah sedikit berpikir, dia sudah membuat keputusan. Manfaat menyerap kekuatan garis keturunan spesies lain lebih dari yang dibayangkan. Menyerap kekuatan garis keturunan dapat memperkuat tubuhnya, sama seperti saat ini, dia jelas dapat merasakan peningkatan kekuatannya. Ini disebabkan oleh baju besi berat badak. Dunia ini, yang selalu membuatnya sedikit jijik, akhirnya membuatnya merasakan keajaiban. Setelah beberapa saat, Tang San mencerna dan menyerap energi ungu dan merasakannya secara diam-diam. Mata setan ungu jelas sedikit meningkat, yang setidaknya setara dengan 5 atau 6 hari kultivasi biasa. Matahari sudah terbit saat ini, sinar matahari yang agak menyilaukan di mata orang biasa lembut di bagian bawah mata Tang San. Ki ungu telah berlalu dari timur, dan hanya ada waktu kultivasi sesaat setiap hari. Kemampuanku yang baru diperoleh tidak dapat digunakan untuk mengolah mata setan ungu, jadi jika aku bergabung ketika aku menggunakannya, seperti apa bentuknya? Memikirkan hal ini, Tang San menggerakkan pikirannya, menutup matanya, dan membangkitkan tanda darah Qian di tubuhnya. Cahaya biru bersinar,
Tang San jelas merasakan bahwa energi suantiannya mulai terkuras dalam sekejap, hampir sepersepuluhnya dikonsumsi. Pada saat berikutnya, semua persepsinya tampak menjadi jelas. Dalam persepsinya, segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti tiga dimensi, dan kicauan serangga dan burung seolah-olah ada di telinganya. Dalam kegelapan, ada hal lain yang menggemakan persepsinya. Dia merasakan dua koin konsonan di atas meja, dan ada perubahan aura samar pada koin konsonan, yang sepertinya sejalan dengan persepsinya. Pada saat ini, Tang San perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, dua lampu ungu keluar dari matanya, dan lampu ungu itu panjangnya lebih dari setengah kaki. Pada saat cahaya ungu ditembakkan, Tang San hanya merasa bahwa penglihatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apa yang dilihatnya adalah dunia yang penuh warna, langit, atau langit asli. Namun, di langit ini, ia terdiri dari warna yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya biru adalah kekuatan elemen angin. Merah adalah api, biru adalah air, hijau adalah kekuatan kehidupan, dan oranye adalah cahaya, bagaimana dengan putih. Tampaknya itu adalah kekuatan spiritual murni surga dan bumi. Di bawah tatapannya, dunia tampak hancur, semuanya dipecah menjadi elemen paling dasar. Begitu pikirannya bergerak, angin bertiup. Segera, elemen angin cian di hadapannya dengan cepat datang ke arahnya, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, dan elemen angin ini secara alami mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi angin puyuh, perlahan berputar. Aku bisa melihat unsur-unsurnya, ini tidak hanya dilakukan secara visual, tetapi juga melalui persepsiku sendiri. Menggabungkan kemampuan mata hati dan mata elang, dia tampaknya telah memperoleh mata hati yang benar-benar baru. Mata badak yang teliti ini benar-benar luar biasa. Ketika dia menggabungkan mata setan ungunya dengan itu, kekuatan yang lebih kuat meletus. Pada saat ini, Tang San memiliki penilaian. Di antara 4 keterampilan yang dia miliki, yang terkuat bukanlah bilah angin untuk serangan jarak jauh, bukan kilatan macan tutul yang memberinya kecepatan, atau teknik baju besi berat yang membuatnya bertahan, tetapi mata yang teliti ini. Mata Lingki berlangsung selama 30 detik. Ketika efeknya menghilang, Tang San jelas merasa sedikit masam di matanya dan tidak bisa menahan air mata. Kemampuan yang luar biasa. Kesadaran harus menjadi kemampuan yang akan aku perjuangkan untuk ditingkatkan di masa depan. Peran kemampuan ini sudah jelas sekarang, dan perannya pasti akan lebih besar di masa depan ketika ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, ketukan pintu terdengar. Tang San berbalik dan melihat Wang Yanfeng yang mendorong pintu. Ketika Wang Yanfeng melihat Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengapa kamu menangis? Aku hanya terpesona oleh matahari. Tang San dengan cepat menghapus air matanya. Wang Yanfeng memandang Tang San ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan selalu merasa bahwa Tang San tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, seolah-olah itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Terutama matanya, meskipun mereka baru saja meneteskan air mata, mereka tampaknya menjadi lebih dalam. Kami sedang bersiap-siap untuk pergi. Bibimu baru saja keluar untuk bertanya. Setelah pertandingan tabrakan kemarin, macan tutul kilat mereka bertarung dengan klan serigala angin, dan itu hanya setelah sejumlah besar penjaga Carry pergi untuk menekannya. Sekarang kedua klan mencarimu, seorang pengikut manusia, kita harus meninggalkan kota Carry sesegera mungkin. Meski wajahmu tertutup, sosokmu masih sangat kentara. Baik, Tang San mengangguk. Perilakunya kemarin memang sedikit impulsif. Meskipun membawa manfaat besar, itu juga dapat menyebabkan banyak masalah. Jelas merupakan pilihan terbaik untuk pergi sesegera mungkin. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba teringat sesuatu, dan tanpa sadar melihat keluar jendela, melihat ke satu arah. Dia benar-benar ingin melihatnya lagi sebelum dia pergi, tetapi sepertinya tidak mungkin sekarang. Tunggu aku, Tuan Muda Mei, aku akan kembali secepat mungkin. Pusat kota Carry. Tuan Muda Mei meletakkan bahan-bahan untuk teh susu ke dalam lusinan cangkir di depannya, dan hendak membuat teh. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti, dan alisnya sedikit mengernyit. Ada apa, Xiao Mei? Sukin melirik putrinya dan bertanya dengan prihatin. Bukan apa-apa Bu, hanya saja tiba-tiba jantungku berdebar, aku tidak tahu kenapa. Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sukin datang ke sisinya dan dengan lembut membelai rambutnya yang panjang, jika kamu tidak enak badan, pergi dan istirahatlah sebentar. Ibu bisa melakukannya. Aku baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja. Mei Gongxi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tersenyum pada ibunya dan terus melanjutkan pekerjaannya.
Ada banyak monster yang datang ke toko untuk membeli tes susu, dan mereka dapat menjual ratusan cangkir setiap hari. Setelah dikurangi biayanya, pendapatannya lumayan. Sampai malam, gadis yang bekerja di toko itu mengambil alih pekerjaan dari Mei Gongzi. Kakak Mei, pergi dan istirahat. Serahkan sisanya padaku. Xiaoxue, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Mei Gongzi menoleh dan tersenyum padanya. Xiaoxue mengedipkan mata padanya dan terhuyung-huyung ke belakang. Tuan muda Mei mengerti, mengangguk ringan, dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, napasnya tiba-tiba berubah aneh. Solen 5 chapter 44 pulang ke rumah. Tang San dan Wang Yanfeng pergi keluar kota dengan cukup lancar, dan Gui-Gui itu mengendarai truk untuk membawa mereka keluar kota. Sampai mereka jauh dari gerbang kota Keri, Gui-Gui membiarkan mereka keluar dari truk. Cara dia memandang Tang San agak rumit, bakat anak ini jauh melampaui pengikut biasa. Tapi apakah ini benar-benar hal yang baik untuk Wang Yanfeng? Apakah ini hal yang baik untuk pengikut mereka? Tang San. Gui-Gui memanggil Tang San. Bibi Gui. Gui-Gui menghela nafas ringan dan berkata, kamu adalah pengikut manusia paling potensial dan luar biasa yang pernah aku lihat. Namun, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, monster dan roh adalah tuannya. Kekuatan mereka sangat kuat, itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Di sisimu, manusia yang bisa menjadi pengikut dan bertahan hidup telah melewati semua jenis bahaya. Hanya ketika mereka masih hidup, mereka dapat memiliki kesempatan. Meskipun kita masih melihatnya sekarang. Tidak ada masa depan, tetapi jika kamu ingin melakukan sesuatu untuk umat manusia di masa depan, maka cobalah untuk menjaga kegunaanmu. Mengerti? Yah, aku mengerti. Tang San mengangguk. Gui-Gui menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku harap kamu benar-benar memahaminya. Saudaraku, aku juga mengatakan ini kepadamu. Kamu harus melindunginya dan mengawasinya. Hal-hal seperti itu kemarin mengerikan. Jangan terjadi lagi. Tidak setiap saat keberuntungan sangat baik. Wang Yanfeng mengangguk diam-diam. Jangan datang ke kota Keri lagi dalam waktu singkat. Tunggu sampai kamu dewasa, setidaknya menjadi lebih tinggi, kata Gui-Gui itu kepada Tang San. Tang San melirik ke arah kota Keri, bisakah dia benar-benar tidak datang? Ada seseorang yang sangat penting baginya di sini. Perpisahan dengan Gui-Gui, Wang Yanfeng dan Tang San berangkat. Dalam perjalanan, Wang Yanfeng tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mengajari Tang San dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Gui-Gui sebelumnya. Dia tidak berbicara sampai dia berbelok dari jalan utama ke jalan kecil kembali ke kota Serigala Angin. Tang San. Guru, Tang San menoleh untuk melihat Wang Yanfeng yang tiba-tiba berbicara. Wang Yanfeng berkata, dulu aku berpikir bahwa kamu masih muda dan membutuhkan waktu untuk tumbuh dan meningkatkan pikiranmu. Tapi kali ini aku menemukan bahwa kamu tidak lagi muda, dan kamu lebih tenang dari yang aku kira. Tapi mengapa kamu tiba-tiba menjadi impulsif? Tang San menjawab, guru, aku ingin tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Aku harap kita manusia memiliki lebih sedikit tragedi. Wang Yanfeng mengangguk dan berkata, ini adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh banyak manusia yang telah mengembangkan kebijaksanaan. Tapi Gui-Gui benar, di dunia ini, kita masih terlalu lemah. Kekuatan monster dan roh bukanlah apa yang kamu bisa bayangkan sekarang. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Aku bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Tetapi jika lawannya kuat, bisakah kita tidak melakukan apa-apa? Jika kita tidak melakukan apa-apa, manusia akan selalu menjadi budak. Dalam hal kebijaksanaan, kita masih di atas monster dan roh. Tapi mengapa orang-orang kita harus diperbudak oleh mereka, atau bahkan menjadi makanan untuk mereka? Wang Yanfeng berkata, karena dewa tidak mencintai kita. Kita memiliki kebijaksanaan tetapi tidak memiliki bakat. Tang San berkata, tidak, bukannya kami tidak memiliki bakat, tetapi kami belum menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Wang Yanfeng terkejut, dia tidak berharap Tang San mengatakan hal seperti itu. Kata-kata serupa, dia pernah dengar sebelumnya. Tang San, kamu. Tang San berkata dengan tegas, guru, aku tidak berpikir bahwa seluruh umat manusia dapat diubah dengan kekuatanku sendiri. Apa yang benar-benar dapat mengubah seluruh umat manusia adalah menemukan cara untuk menyesuaikan kita dengan dunia, sehingga kita secara bertahap dapat menjadi kuat. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan satu generasi, tapi selama kita bekerja keras, pasti ada jalan. Ketika dia pertama kali datang ke dunia ini,
bahkan orang yang pernah menjadi raja para dewa merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan, tetapi ketika dia menjadi semakin sadar akan dunia ini, dia secara bertahap merasakan perbedaan di dunia ini. Seperti yang dia katakan, manusia di dunia ini belum menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan dunia ini. Sama seperti benua Douluo di mana dia tinggal di kehidupan sebelumnya, ketika dia lahir, binatang roh di dunia itu masih sangat kuat, dan binatang roh yang kuat sulit untuk ditandingi manusia. Namun, manusia telah menemukan cara untuk membangkitkan jiwa bela diri mereka sendiri, dan secara bertahap berkembang dengan membuat diri mereka lebih kuat dan menjadi master jiwa. Pada akhirnya, manusia mulai menindas ruang hidup binatang buas dan menjadi penguasa benua Douluo. Bukankah benua peri di depanmu adalah benua Douluo awal? Mungkin dalam 1000 atau 10.000 tahun, manusia juga akan dapat menemukan cara untuk memperkuat diri mereka sendiri dan mengalahkan monster dan roh. Meskipun di dunia biru ini, di atas benua peri ini, semua ini tampak agak sulit. Karena tingkat monster dan roh jauh lebih tinggi daripada tingkat binatang buas di dunia benua Douluo. Namun, itu bukan tanpa harapan. Mungkin, dalam kegelapan, dia bereinkarnasi ke dunia ini untuk membawa harapan bagi manusia di dunia ini. Wang Yanfeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku awalnya ingin meyakinkanmu, tetapi bagaimana perasaanku bahwa aku akan dibujuk olehmu? Guru juga berharap kamu dapat menemukan cara yang lebih cocok untuk dunia ini. Namun, sebelum itu, aku harus serendah mungkin. Apa yang kamu katakan kepada hari ini, kamu tidak boleh menyebutkannya kepada siapapun lagi." Ya, Tang San mengangguk. Kembali ke kota Serigala Angin, semuanya berjalan seperti biasa. Tang San pulang lebih dulu, dan Wang Yanfeng pergi untuk melapor kepada penguasa kota Serigala Angin. Begitu dia memasuki gerbang halaman, Tang San mendengar angin menderu. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa ketiga saudara Wang sedang belajar satu sama lain. Ketiga orang itu tampaknya berada dalam jarak dekat, dan mereka tidak menggunakan bilah angin, hanya mengandalkan kekuatan transformasi serigala angin. Mencari peluang untuk satu sama lain, terus berjuang dan berjuang. Ling Muxue berdiri di sampingnya dan menonton dengan senang. Cahaya biru melompat di tangannya, yang merupakan latihannya mengendalikan elemen angin. Melihat Tang San masuk, matanya berbinar dan dia berlari dengan cepat dan berkata, "Tang San, kamu kembali." Tang San tersenyum sedikit dan mengangguk padanya, mereka berlatih sangat keras. "Ya, kamu dan guru tidak ada di sini." Sebelum guru pergi, dia menjelaskan bahwa kita perlu melakukan lebih banyak latihan pertempuran yang sebenarnya. Semakin banyak pertempuran yang sebenarnya, semakin mudah untuk mengintegrasikan kemampuan transformasi serigala angin. Ling Muxue berkata sambil tersenyum. Kemudian dia bertepuk tangan, dan tepuk tangan menarik perhatian ketiga saudara Wang, yang tiba-tiba berhenti dan melihat ke arahnya. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Kemajuanmu terlalu lambat." Begitu pernyataan ini keluar, apakah itu Wang Chao, Wang Zong atau Wang Xiaolei, mereka tidak bisa tidak terkejut. Tang San adalah yang termuda di antara mereka berlima, dan pada hari kerja, Wang Yanfeng selalu menolak untuk membiarkan dia berpartisipasi dalam latihan tempur yang sebenarnya dengan alasan bahwa dia masih muda. Tang San juga pendiam, jarang berkomunikasi dengan semua orang, dan berkultivasi secara diam-diam setiap hari, hanya dalam latihan tempur pertama yang sebenarnya, ia menggunakan bilah angin. Pada saat itu, tidak satu pun dari tiga bersaudara Wang yang sepenuhnya tercerahkan, dan mereka memahami semuanya secara emosional. Setelah 1 tahun diajar oleh Wang Yanfeng, mereka sekarang memiliki pemahaman tentang dunia luar. Wang Xiaolei mendengus, dan berkata, "Mengapa kita lambat untuk membuat kemajuan? Lihatlah sosok agilitiku." Saat berbicara, dia, yang belum mengangkat transformasi serigala angin, tiba-tiba bergegas menuju Tang San. Cakar serigala dengan tangan kanannya dengan cepat meraihnya. Ling Muxue di samping Tang San terkejut, mengangkat tangannya untuk memadatkan bilah angin dan hendak membuangnya, tetapi dihentikan oleh Tang San yang mengulurkan tangan. Detik berikutnya, Tang San mengetuk jari kakinya di tanah dan bergegas ke depan dengan tiba-tiba. Sekarang giliran Wang Xiaolei yang terkejut, dia awalnya hanya ingin menakut-nakuti Tang San, tetapi tidak benar-benar ingin mengambil tindakan. Melihat Tang San tiba-tiba bergegas ke arahnya, dia buru-buru berhenti. Tapi sebelum dia bergerak, dia merasakan kilatan di depannya, Tang San sudah menghindari cakar serigalanya dan mendekatinya. Wang Xiaolei tinggi dan kurus, meskipun dia tidak muda, tingginya sudah menyusul Wang Chao. Tang San mengangkat tangan kanannya, mengaitkan lehernya, dan memutar tubuhnya.
Wang Xiaolei hanya merasa bahwa dia tiba-tiba berbalik dan dia terlempar ke samping. Dengan suara tamparan, Wang Xiaolei jatuh ke tanah.